Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu nonton pertunjukan tari, terus terpukau sama sebuah kipas, selendang, atau topeng di tangan penarinya? Benda itu kayak punya nyawanya sendiri kan? Nah, benda-benda sederhana itu bukan cuma hiasan loh, mereka itu lagi bercerita. Properti yang tepat bisa banget mengubah tarian dari yang cuma indah jadi sesuatu yang nggak terlupakan. Yuk kita bedah bareng-bareng rahasianya. Jadi ini dia pertanyaannya. Gimana caranya satu benda mati bisa menceritakan sebuah kisah yang utuh? Nah, kita bakal cari jawabannya bareng-bareng. Kita akan lihat kalau properti itu bukan sekedar aksesoris, tapi dia itu semacam pembisik cerita yang kuat banget dalam seni tari. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal ngertiin dulu kenapa properti itu penting banget. Terus, kita akan belajar panduan praktis 6 langkah buat milihnya. Kita juga bakal bedah studi kasus yang seru, senjata sang laksamana, sebelum kita ngobrolin aturan emas yang nggak boleh dilanggar, keselamatan. Terakhir, baru deh kita simpulkan semuanya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum kita ngomongin gimana cara memilihnya, kita harus paham dulu, kenapa sih sebuah properti itu bisa jadi krusial banget dalam sebuah tarian? Jadi, properti tari itu apa sih? Simpelnya, properti itu adalah segala benda yang nambahin nilai estetika dan makna. Nah, kata kuncinya di sini itu makna. Properti itu bukan cuma pajangan biar kelihatan cantik doang, tapi alat buat nyampein pesan. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Gimana caranya memilih properti yang pas? Ini dia, panduan 6 langkah yang bisa kamu pakai buat ngebangun cerita yang kuat di atas panggung. Ini dia nih kerangkanya. Kita mulai dari yang gede dulu, kayak tema, judul, dan karakter. Terus, kita kerucutkan ke pemilihan properti yang lebih spesifik, bahan-bahannya, sampai yang paling penting, keamanan. Kelihatannya banyak ya, tenang aja, gampang kok. Yuk kita lihat gimana ke-6 langkah ini bekerja di sebuah contoh nyata. Sekarang, ayo kita praktekkan teori tadi. Kita bakal bedah studi kasus. Senjata Sang Laksamana. Ini adalah sebuah tarian yang terinspirasi dari pahlawan wanita legendaris Laksamana Keumala Hayati. Nah, di sini kita langsung aja terapin 3 langkah pertama. Temanya apa? Kepahlawanan. Judulnya jelas merujuk ke Laksamana Komala Hayati. Berarti karakternya seorang laksamana legendaris dari Aceh. Tuh kan, 3 poin ini aja udah ngasih kita fondasi yang kuat banget buat milih properti yang tepat. Disinilah momen penentuannya. Pilihan properti yang pas itu bakal bikin ceritanya makin hidup dan dapat banget. Tapi kalau salah pilih, wah bisa-bisa malah merusak keseluruhan ceritanya. Ini benar-benar momen krusial nih. Disinilah langkah 4 dan 5 berperan. Coba lihat deh, di kiri kita punya rencong, senjata khas Aceh. Pilihan ini langsung klik, nyambung banget sama asal-usul Sang Laksamana, bikin ceritanya otentik. Terus lihat yang kanan, ada keris. Sama-sama senjata tradisional sih, tapi keris kan bukan dari Aceh. Kalau kita pakai keris, maknanya jadi melenceng, salah, dan koneksi ke ceritanya langsung putus. Kelihatan kan betapa besar dampaknya dari satu pilihan properti? Oke, jadi keputusannya rencong. Eits, tapi tunggu dulu. Rencong asli kan senjata tajam. Aman gak itu buat pertunjukan? Jelas nggak dong? Nah, pertanyaan ini ngebawa kita ke langkah terakhir yang paling krusial. Bagian 4, aturan emas. Apapun properti yang kamu pilih, sekeren apapun itu, ada satu hal yang mutlak dan gak bisa ditawar sama sekali, keselamatan. Pesannya simple dan gak bisa lebih jelas lagi dari ini. Keamanan adalah prioritas utama. Titik. Tanpa kompromi. Jadi, solusinya buat rencong tadi gimana? Gampang banget, kita bikin replikanya dari bahan yang aman. Misalnya dari triplek atau gabus. Dengan begitu, kita tetap dapat esensi visual dan makna dari rencong, tapi tanpa resiko sedikit pun di atas panggung. Tentunya nggak semua properti harus dibikinin replika ya. Banyak banget loh benda-benda sehari-hari yang emang udah aman dari sananya buat dipakai, kayak tongkat, caping, atau bakul. Ini semua ngebuka ribuan pintu buat pilihan-pilihan kreatif yang aman dan juga bermakna. Akhirnya, kita sampai juga di kesimpulan. Yuk kita rangkum poin utamanya. Kisahmu, ya propertimu. Jadi, ini dia inti dari semua obrolan kita. Anggaplah properti itu sebagai karakter bisu dalam tarianmu. Dia mungkin gak bersuara, tapi dia berbicara banyak, bisa menyampaikan latar, emosi, dan tema. Makanya, pilihlah dia dengan sangat bijak. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Properti apa ya yang bakal menghidupkan karya tari kamu selanjutnya? Coba deh pikirin, cerita apa yang pengen kamu sampaikan, terus temukan benda yang bisa bantu cerita itu bersuara lebih lantang.